Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas larangan minyak goreng curah ditarik. Pak Edison, sebelum jeda, Pak Rizal mengatakan pedagang kecil yang menjadi korban ya. Tapi bagaimana dengan kesehatan masyarakat? Karena minyak goreng curah cuma mengalami 1 kali penyaringan. Jadi gimana menurut Pak Edison? Baik, jadi kalau soal kesehatan sebetulnya kita bisa lihat sendiri bahwa masyarakat itu, ini dari sisi masyarakat, jadi mereka berapa uangnya, ya segitu yang dia belanjakan. Yeah. Jadi kalau memang mereka nanti uangnya itu tersedia untuk sebulan itu, mereka tidak bisa lagi membeli minyak 1 liter, ya dikurangi jadi 0,5 liter. Yeah. Jadi dia belanja ya sesuai dengan uang yang dia miliki saja gitu. Yeah. Jadi kalau kesehatan sebetulnya mereka apakah minyak ini yang menyebabkan dia sakit atau tidak. Tapi bisa jadi karena dia mengkonsumsi misalnya fried chicken 2 porsi atau donatnya dimakan 2, itu yang membuat dia tidak sehat gitu. Jadi kalau minyaknya sendiri menurut saya tidak pernah dipikirkan pada saat itu dia akan sakit. Jadi sebetulnya yang saya pikir kalau pemerintah seluruh pabrik-pabrik itu dia awasi supaya pada saat didistribusi kepada konsumen itu sudah benar-benar layak sehat. Oke, jadi mungkin bukan minyaknya sendiri ya? Banyak faktor untuk misalnya nanti jadi kanker atau psikofrenia, tapi kan tidak pada saat itu juga. Dan pembunuh terbesar kan bukan karena minyak ini, penyakit jantung dan yang lainnya gitu. Jadi kalau saya pikir apakah makanan yang digoreng itu yang membuat dia sakit atau jumlah porsi yang dia makan sehingga dia akhirnya membuat sakit gitu. Tapi kalau masyarakat pada saat mengkonsumsi itu dia tidak terpikir bahwa itu akan nanti jadi sakit. Tapi dia membeli karena kemampuan uang yang ada. Gitu. Oke, Pak Edison, mungkin bisa dijelaskan peraturan Kementerian Perdagangan yang memang mengatur tentang perdagangan minyak ini. Itu di nomor 80 tahun 2014, kemudian sudah mengalami penundaan 2 kali. Saya pikir ini adalah reaksi dari masyarakat yang sudah di mana-mana sudah berteriak juga, dan mungkin juga masyarakat atau pedagang-pedagang ini dia khawatir kehilangan. Tapi apakah benar akan kehilangan pembeli? Itu juga belum tentu mereka tahu. Artinya mereka itu berpikir nanti kalau dari kemasan saya tidak ada pembeli. Sebetulnya menurut saya bukan tidak ada pembeli. Pasti ada pembeli. Cuman mereka kemasan itu kan ada harga. Jadi kenapa dibuat kemasan? Karena memang kemasan itu membuat bernilai, membuat kesannya jadi orang melihatnya bahwa ini higienis begitu. Tapi isinya apakah benar itu nanti menyehatkan atau tidak, tergantung yang dikonsumsi orangnya. Banyak atau sedikit begitu. Kira-kira begitu. Oke, Pak Rizal mungkin bisa ditanggapi. Jadi kalau kita bicara masalah perdagangan gitu ya, kaitan dengan produk minyak curah ini, jangan sampai begini. Masyarakat ini, padahal kita tahu minyak curah ini sudah lama sekali gitu. Dan tidak ada hasil penelitian yang menjelaskan bahwa banyak orang sakit gara-gara minyak curah gitu. Kan tidak ada gitu. Ya, jangan sampai menjustifikasi kemudian muncullah kebijakan ini. Nah, kalaupun ada perbaikan tata niaga ya kaitan dengan minyak, kemudian tujuannya untuk memproteksi konsumen, ya oke saja. Hanya saja yang harus dipikirkan adalah bagaimana kompensasi atau apa solusinya pada saat diimplementasikan kebijakan ini. Misalnya UKM atau pedagang kecil yang sebagai penjual minyak tadi ya, minyak curah tadi, apakah diberikan insentif gitu. Nah, ini kan harus muncul gitu. Yang kedua juga bagaimana sosialisasinya. Yang ketiga, dia perlu dipertimbangkan kondisi perekonomiannya gitu. Karena gini, kalau kemudian ini diimplementasikan, tadi dikatakan oleh Pak Boyle itu bahwa
orang mengapa membeli minyak curah? Karena harganya murah. Ya. Ketika harus pindah mengkonsumsi minyak kemasan, harganya mahal. Ya. Dan orang-orang yang tingkat konsumsinya di level itu, ya sulit menjangkau konsumsi yang minyak kemasan ini. Artinya apa? Daya beli terhadap minyak juga akan terpengaruh, gitu. Nah, bagaimana solusinya pemerintah dengan ini? Meskipun dengan harga eceran tertingginya 11.000, gitu ya, dan ini tinggi bagi mereka yang biasa membeli atau mengkonsumsi minyak curah yang harga 5.000 atau 6.000. Nah, artinya apa? Ada pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga setiap harinya, katakanlah, untuk membeli minyak sebesar 6.000 tambahannya. Iya, hampir double ya. Ya itu. Artinya apa? Dari mana kompensasi itu? Nah, pemerintah harus memikirkan ini. Ya, jangan sampai kebijakan ini blunder gitu ya. Sisi lain untuk memproteksi konsumen, tapi sisi lain ada pelaku-pelaku retailer, ya pedagang kecil yang dia justru sebagai distributor dari sebagai perantara gitu ya, dari distributor atau dari pabrik distributor, kemudian pedagang kecil, bahkan sampai ke end user selama ini, dan itu juga akan mempengaruhi terhadap produksi minyak. Jangan sampai produksi minyak tadi itu juga justru menjadi lebih rendah gitu, karena daya beli masyarakat terhadap minyak kemasan juga akan menurun. Nah, kalau kemudian larangan ini juga mengharuskan pedagang-pedagang kecil ini mempackage mempackage minyak curahnya itu sesuai dengan standar industri, rasanya agak sulit begitu. Karena kalau standar yang di Permendag 80 2014 itu sangat rigid begitu ya. Dan pedagang-pedagang di pasar ya, yang notabene pedagang-pedagang UKM levelnya ya, kecil dan mikro itu sulit untuk memenuhi itu. Ya, standarnya misalnya harus ingredientnya, kemudian ada logonya, kemudian ada dari standarisasi kesehatan dan sebagainya. Dan ini apa yang dilakukan pemerintah untuk itu? Sudah sampai mana intervensi atau insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam mengantisipasi ini? Ini saya kira yang harus dipikirkan. Karena dampak dari kebijakan ini tadi dari sisi konsumsi juga akan terpengaruh. Yang kedua juga dari sisi income, dari sisi lain, dari sisi income terhadap mereka yang notabene selama ini mereka menggantungkan hidupnya, salah satu komponen yang mereka jual ada dari ini, ya tentu akan berpengaruh. Oke Pak Rizal, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.